Pada Senin 13 Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo memasukkan Papua sebagai satu dari 8 provinsi prioritas 3T atau testing, tracing, dan treatment dalam penanganan penyebaran COVID-19. Saat ini Papua masuk ke 10 besar angka positif COVID-19 terbanyak dengan total 2.552 kasus. Dan untuk mengulas lebih lanjut penanganan COVID-19 di Provinsi Papua, melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule di Jayapura. Selamat siang Pak Silwanus. Selamat siang Mas. Ya Pak Silwanus, ini kalau misalnya kita lihat dalam angka, dalam data, ini memang angka meninggal di Papua cukup kecil 1%, namun sebenarnya bagaimana penanganan COVID-19 di Papua saat ini Pak Silwanus? Ya, saya sedikit koreksi untuk data kematian kita itu 27 orang atau 1%. Yang kedua memang betul ada satu rumah sakit kita yang kinerjanya agak menurun sehubungan dengan adanya kasus di rumah sakit mereka, di mana ada sekitar 50-an dari tenaga kesehatan mereka yang harus kita rawat. Jadi sebenarnya ini bukan ditutup, tetapi semata-mata karena kami memberikan kesempatan kepada teman-teman di rumah sakit untuk fokus merawat pasien mereka. Kondisi kami di awal ketika pandemi ini muncul di Provinsi Papua, memang kami sudah katakan bahwa Provinsi Papua tidak siap. Namun siap tidak siap, kami harus siap untuk menyelesaikan masalah ini. Kami banyak menghadapi hambatan, terutama dalam penanganan COVID, tidak hanya dengan keterbatasan rumah sakit kami, keterbatasan tenaga, keterbatasan peralatan, dan juga kondisi geografis ini. Namun kami mengucap puji syukur kepada Tuhan, walaupun angka positif kami cukup tinggi, namun angka kesembuhan kami juga cukup baik. Kami pernah mendapatkan angka dalam beberapa hari lalu, kurang lebih sekitar 51% yang sembuh dan 49% yang dirawat. Angka kematian kami hanya kurang lebih sekitar 1%. Mengapa kami bisa menekan angka kematian kami 1% itu disebabkan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu walaupun tanpa gejala itu kami mengisolasikan atau kami melakukan karantina kepada mereka. Inilah salah satu keberhasilan kami untuk menekan angka kematian di Provinsi Papua. Demikian Mas. Oke, kemudian Pak Silwanus tadi juga sempat disampaikan dengan adanya keterbatasan fasilitas kesehatan, kemudian juga letak geografis dan lain sebagainya. Ini kemudian kalau bisa digambarkan Pak, ini saat ini sebenarnya apa saja yang dimiliki atau dipunyai oleh gugus tugas di sana untuk akhirnya tadi bisa menekan dan membuat angka ini kecil? Alat tes seperti lain sebagainya. Ya, kami punya rumah sakit rujukan, total rumah sakit kami yang menangani kasus ini kurang lebih sekitar 45. Hingga hari ini kami punya ada 16 rumah sakit rujukan. Beberapa rumah sakit juga sudah mulai beralih, sebelumnya hanya menjadi rumah sakit pendamping, sekarang juga sudah menjadi rumah sakit rujukan. Kami mempunyai beberapa alat PCR dan tes cepat molekuler. Jadi alat PCR kami itu kurang lebih sekitar ada 4, 2 di Kota Jayapura dan 2 di Kabupaten Mimika. Kami punya 27 tes cepat molekuler di kurang lebih di sekitar 7 sampai 8 kabupaten yang mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kenapa kami sekali lagi saya ulangi, kenapa kami bisa menekan angka kematian itu karena strategi kita adalah menemukan kasus sedini mungkin, kemudian kami melakukan karantina, baik itu isolasi mandiri maupun karantina terpusat. Namun dari kebijakan yang kami buat itu, kondisi kita hari ini rumah sakit cukup penuh, bor kita cukup tinggi, berkisar antara 91 sampai 92%. Ini juga berdampak pada penyakit-penyakit non-COVID. Demikian Mas. Ya Pak Silwanus, kemudian juga ini terkait dengan rumah sakit Profita yang tadi cukup banyak nakes yang terkena di sana, kemudian ini apakah mempengaruhi penanganan COVID di Papua saat ini Pak Silwanus? Ya, jadi rumah sakit Profita itu hanya salah satu dari 8 rumah sakit yang ada di Kota Jayapura yang berfungsi sebagai rumah sakit rujukan. Kalau pertanyaan apakah berpengaruh? Ya, berpengaruh. Namun kami tim Dinas Kesehatan sudah mulai untuk segera mendistribusikan pasien-pasien kepada 7
rumah sakit di Kota Jayapura dan 2 rumah sakit yang berdekatan, yaitu Rumah Sakit Kuaingga dan Rumah Sakit Yowari. Jadi hingga saat diskusi ini kita lakukan, kami masih mampu untuk mengendalikan, mendistribusikan pasien-pasien ke rumah sakit lainnya. Demikian. Ya, kemudian Pak Silwanus, ini kan juga baru-baru ini Presiden meminta prioritas 3T untuk 8 provinsi termasuk Papua. Nah, ini bagaimana tindak lanjutnya khususnya mungkin terkait dengan tracing para pasien positif, Pak Silwanus? Ya, jadi 3T memang sudah kami lakukan sejak awal. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu meminta kepada kami untuk lebih masif lagi melakukan hal tersebut. Ya, konsekuensi dari kami melakukan masif pemeriksaan ini maka akan terlihat angka positif akan meningkat. Tetapi bagi kami di Provinsi Papua yang utama adalah bagaimana kasus yang positif itu kami bisa tahan. Dalam pengertian bahwa kalau yang ringan kita upayakan tidak menjadi sakit yang sakit yang sedang tidak menjadi yang berat, dan yang berat kami upayakan dengan kemampuan yang kami punya agar tidak meninggal. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden saat ini telah kami lakukan, dan kami terus meminta dukungan dari pemerintah pusat agar bisa menopang kami di Provinsi Papua dengan segala keterbatasan kami untuk bisa mewujudkan apa yang dimintakan oleh Bapak Presiden. Pak Silwanus, kemudian ini terkait dengan para nakes Rumah Sakit Profita, saat ini bagaimana perkembangan kondisi kesehatan mereka, Pak? Ya, puji Tuhan, umumnya mereka berada pada sakit ringan dan sakit sedang, dan saat ini masih mendapat penanganan secara intensif oleh teman-teman, baik itu teman-teman spesialis yang ada di Rumah Sakit Profita sendiri, namun juga sejumlah teman-teman spesialis yang kita bersatu padu dalam Ikatan Dokter Indonesia untuk menopang mereka di Rumah Sakit Profita. Oke, Pak Silwanus, kemudian tadi kalau misalnya bisa dikatakan ini saat ini sudah dapat terkendali COVID di sana, tapi kalau misalnya terkait dengan bantuan, apa yang sebenarnya saat ini juga dibutuhkan untuk lebih memaksimalkan penanganan COVID-19 di Papua, Pak Silwanus? Yang pertama yang kita butuhkan adalah PCR mobile. Kemudian kami juga masih tetap membutuhkan APD. Kemudian yang ketiga kita juga membutuhkan reagen. Dan yang keempat, cartridge khusus untuk tes cepat molekuler. Nah, yang saya harus sedikit meluruskan juga bahwa hari ini memang minggu ini adalah minggu di mana kasus tertinggi yang kami laporkan untuk selama kurang lebih 29 minggu sejak tanggal 17 Maret ketika kami pertama kali menemukan kasus ini. Minggu ini adalah minggu yang tertinggi kami laporkan, yaitu jumlah kasus sebanyak 336 kasus. Tapi hingga saat ini puji Tuhan kami masih mampu untuk mengendalikan. Untuk itu kami berharap betul-betul disiplin dari masyarakat tetap harus dipertahankan, kinerja dari semua pemerintah kabupaten kota untuk bersatu padu agar dengan sinergitas yang kita bangun bersama-sama kita bisa menyelesaikan masalah ini, Mas. Ya, baik Pak Silwanus Sumulya, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia, Pak. Dan tentunya kita berdoa bersama tadi dapat mempertahankan dan mungkin bisa lebih baik lagi. Baik Pak Silwanus, terima kasih dan sehat selalu, Pak.